Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan bawakan market review untuk perdagangan tanggal 27 Oktober 2020. Wah, hari ini luar biasa sekali. Marketnya sesuai prediksi kita sebelumnya ya. Saya kemarin sudah buat video YouTube ya. Nah ini, IHSG menjelang libur long weekend ya. Jadi dalam beberapa hari ke depan IHSG kan libur ya, jadi praktis hari ini tradingnya hari terakhir trading dan bagaimana kondisinya. Kemarin sudah saya katakan bahwa potensial untuk koreksi atau sideways dan karena ada banyak muatan, orang banyak yang jualan, potensial untuk jualan. Dan terlebih lagi posisi IHSG ada pada resisten V-line ya. Jadi IHSG kemarin sudah kepentok V-line dan hari ini pun sama ya, koreksi dengan level yang sama ya, tertahan di V-line. Bagi teman-teman yang masih meragukan V-line atau trading system dari Winner Stocks Indonesia, sekali lagi trading system kita memberikan market memberikan sinyal sesuai dengan kita punya trading system ya, sinyal indikator buy sell kita terbukti tertahan di garis resisten kita yang bernama V-line tersebut. Oke, sebelum saya mulai jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya sehingga ketika kita setiap kali upload video Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya, dan terlebih lagi Bapak Ibu bisa dapat rekomendasinya, itu yang terpenting. Hari ini WIM ya beraksi meledak sampai arah dan saya sudah ulas sebelumnya di video tanggal 23 Oktober ya. Dan hari ini BAM meledak ya. Ini seperti Bapak Ibu lihat, ini porto teman-teman. Tadi jam 9 lewat 15-an saya ada rekomendasikan untuk SAME ya, saham SAME. Dan hari ini juga mendekati arah saham SAME ya. Dan ini porto teman-teman kita yang di WIM. Wow, luar biasa. Pura dalam hitungan menit. Profit sekitar 4%-an apa 5%, saya lupa ini. Tapi teman kita tadi kasih reportase trading fast ya, trading cepat di Pura. Dan kemudian ada di J-Sky juga, pada take profit juga. Dan ini luar biasa lah ini hari ini. Dan yang lebih amazing, saham-saham lain pun tidak ketinggalan, banyak juga ya yang trending ya. Japwa saya sudah rekomendasi kemarin dan hari ini juga sempat profit taking. Ada WIM, wah ini WIM 30%, luar biasa, beri applause dulu. Ini member baru dan saya kaget juga bisa 30%, luar biasa ya. Kemarin itu rupanya dia hold terus ya. Ini buah kesabaran ya. Jadi dalam Winner Stocks kita tidak hanya belajar mengenai trading cepat, tapi kita juga belajar bagaimana cara investasi yang baik dan benar. Seperti saya sudah ulas di video kemarin, trading itu nggak selalu melulu day trading, nggak melulu seluruh scalper. Kita juga bisa hold dalam jangka waktu tertentu, daily, weekly, atau bahkan monthly. Itu kita sebut tetap trading ya, cuma tinggal main di time frame saja. Oke, ini portonya luar biasa sekali ya. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah profit dari Winner Stocks. Banyak sekali yang sudah japri ke saya. Membershipnya sudah lunas ya, luar biasa. Saya nggak nyangka juga dalam waktu hanya singkat sekali, yang ada 1 bulan pada bisa balik modal semua. Itu yang terpenting ya. Itu yang jadi ini saya, motivasi saya ya. Dan ada banyak juga kemarin yang
capi saya mengenai buku saya ini ya, mengenai buku trading saya, eee, ternyata banyak yang salah kaprah dengan itu gitu loh. Jadi di tengah teknologi yang sudah seperti ini kenapa nggak pakai Excel atau kenapa nggak pakai catatan yang lain? Ya ada, cuma saya biar bagaimana kalau tulis buku itu juga feel-nya juga ada feel-nya ya, jadi saya bisa bisa menulis. Berbeda ya ketika menulis tangan dan dengan diketik itu berbeda. Dan kalau ketik itu ya buat sebagian orang yang telaten, teliti gitu mungkin bagus ya, bagus juga. Saya ada kenal dengan beberapa orang yang bahkan membacktest dengan menggunakan Excel satu-satu, entry exit-nya diketik satu-satu. Tapi kalau saya lebih sreg dengan catatan ini karena ketika saya nulis itu, saya bisa kasih catatan-catatan kecil, not-not kecil, baik sebelum dan sesudah trading saya masih tulis juga, dan ketika ada hal-hal yang saya rasa perlu diperhatikan, saya tinggal nulis balik-balik, catatan saya lagi gitu kan. Jadi, tetap buku saya bilang saya lebih lebih menyarankan buku, karena dengan buku kita tidak ada alasan juga ya untuk tidak mencatat. Dan dengan buku juga kita bisa mempelajari. Jadi kita di Winnerstock ada fasilitas namanya bot chart ya, bot chart. Jadi Bapak Ibu bisa request sahamnya apa, mau lihat nanti keluar chart kita yang Winnerstock yang ada selendang, ada skyline, ada V-line itu keluar semua ya. Jadi sembari lihat handphone ya, handphone yang ada chartnya. Ketika Bapak Ibu sudah lihat handphone yang ada chartnya, terus kita tinggal ini aja, ya, tinggal lihat gitu, di sini kita tinggal catat gitu kan, kita tinggal catat, kita zoom, apa, catat gitu kan. Jadi lebih lebih praktis ya, dan kalau di handphone sulit, bisa juga lewat laptop atau komputer. Kenapa saya memilih untuk menggunakan Telegram ya sebagai basis kita, bot chart, baik bot chart, alert. Kenapa saya pakai Telegram? Karena di Telegram dia bisa install desktop ya, Telegram desktop namanya. Dan di Telegram desktop itu ketika handphone kita tidak di tempat, lagi di tempat lain, di cas atau di mana, itu di desktop dia berdiri sendiri, dia berdiri stand alone ya, jadi tidak terganggu. Dan layarnya itu pun kita bisa gampang bisa lebar apa zoom, dan yang pasti gambar-gambarnya juga tidak langsung otomatis terdownload ke hard disk. Ketika kita buka, dia masih tersimpan di cloud. Jadi tidak membebani device juga ya. Jadi itu sebabnya saya menggunakan Telegram. Dan ketika pencatat Telegram, kembali saya catat di buku lebih baik gitu kan, dari lihat chart saya catat, lihat chart saya catat gitu. Ya, itu penjelasan dari berapa yang Japri yang ke saya hari ini, dan kita mulai saja rekomendasi, kita mulai ulas market ya, seperti tadi sudah saya ulas sebelumnya. Hari ini galau, bahkan candle-nya pun berbentuk doji ya. Apa itu doji? Terlihat indecision. Posisinya atasnya ada shadow, bawah juga ada shadow. Jadi kecil ya, doji itu antara buy atau kekuatan buy sama sell, orang masih galau ya. Market tidak memberikan suatu keputusan yang jelas. Walau begitu hari ini IHSG membukukan net buy nih 108,5 miliar. Jadi saya rasa ketika dia tertahan di level resisten ini, minggu depan dia berpotensi untuk breakout ya. Jadi tadi sore ada banyak juga yang tanya sama saya, Pak, kita mau serok apa nih menjelang market tutup? Saya bilang saya sih pribadi, ini kan liburnya cukup panjang, lebih baik kita nggak nggak ambil posisi. Jadi kita Senin aja kita baru berpikir untuk belanja, nggak terlambat kok. Kita santai aja. Toh kita di porto kita masih ada beberapa emiten yang sifatnya kita trading dalam jangka waktu yang lebih lama kan, mesti santai-santai aja dulu, nggak usah khawatir ya. Itu dari composite. Kalau secara dari sektoral, agri tadi agri hari ini bagus banget sebenarnya ya, walau begitu tapi
Mungkin karena momentumnya ya, dia terbang di hari terakhir kerja, jadi kena sentimen aksi jual dan endingnya candlenya kayak gini nih, konyol banget, bikin deg-degan ya. Jadi ini bikin deg-degan banget nih candle kayak gini. Nah, potensial kalau besok, Senin, saya lihat dia malah mungkin bisa nutup gap dulu. Habis itu mungkin dia baru ambil ancang-ancang untuk naik lagi. Ya. Itu di agri, kemudian di finance. Finance juga galau ya. Nih, candlenya terakhir masih doji juga, galau. Dan tapi kabar bagusnya adalah dia masih di atas lendang. Jadi masih not to worry lah, masih santai ya. Masih tenang aja. Mining, nah mining dia bikin lower low dan sedang menuju ke level support bawah selendang yang warna kuning, garis kuning ini. Kalau jebol ini, saran saya jangan terlalu agresif untuk di sektor ini dulu atau jauh-jauhi dulu. Saya sendiri masih ada di sini, masih hold Antam, tapi jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Agri, mining, finance, lalu trade. Trade rasanya tadi membaik nih. Oke, ya, membaik ya. Ketika menjelang penutupan dia kembali di atas V-line. Ini bagus. Nanti coba kita cermati untuk minggu depan ya. Dan consumer masih kurang bagus, masih tertekan, tertahan di bawah support bahkan ya. Lalu infrastructure juga masih belum bagus ya. Properti, nah properti ini agak rancu kembali saya bilang ya. Ini mirip banget sama chartnya, bukan properti kesalahan kecuan tapi lebih mirip ke Paul ya. Jadi nggak bisa jadi patokan. Tapi walau begitu kita lihat dia tertahan di V-line ya, lagi-lagi V-line kita. Jadi V-line kita itu sangat powerful sekali ya untuk menjadi resisten. Jadi kalau ketika Bapak Ibu trading di bawah V-line, targetnya V-line aja. Pasang order atau sell order juga nggak apa-apa ya di V-line. Kalau saya biasanya satu tick di bawahnya supaya memastikan pasti kena ke saut ya. Habis itu ada basic industry. Basic industry tadi koreksi tapi tertahan selendang garis berwarna pink tua itu masih aman ya. Kemudian miscellaneous industry juga bagus ya, miscellaneous industry juga bagus walau begitu dia posisinya berangkatnya dari bawah tapi dia ke atas. Nah, pada dasarnya sih masih oke lah, masih flat ya, harga masih belum kemana-mana. Ini masih kategori sideways, jadi nggak usah terlalu diperhatikan. Nah, untuk emiten rekomendasi di hari Senin, saya ada beberapa emiten yang bisa saya rekomendasikan. Salah satunya itu IRA. Nah, hari ini siapa nih yang trading IRA? Hari ini bagus banget ya, dia pullback di tendang dari posisi uptrend ya. Jadi ini bagus ya, seperti Bapak Ibu lihat ada pola naik, sideways, naik, sideways, naik, sideways, naik lagi. Nah, ini saya lihat kalau dia bisa breakout 900, level 900, ini berpeluang untuk menuju all time high-nya di level 920 ya. Kira silahkan diperhatikan. Ini salah satu saham yang masih baru ya, baru IPO belum lama, jadi hati-hati saja di emiten-emiten seperti ini. Kalau begitu saya lihat masih masih oke sih. Kemudian ada Era juga tadi kita sempat trading cukup baik ya, lumayan. Tapi menjelang penutupan dia terkena aksi jual. Tapi saya lihat trennya masih bagus pada dasarnya. Dia sudah masuk ke area resisten lagi. Nah ini kalau dia bisa breakout area resisten ini, itu bagus banget. Silahkan diperhatikan. Dan Era ada tebik. Nah ini juga tertahan di area selendang ya, masih oke. Silakan. Saya bilang sih tren tebik belum selesai ya. Kemudian hoki. Nah, sama. Ini saya pilihkan sahamnya modelnya sama-sama semua. Uptrend, tertahan di atas lendang. Ya. Karena saya memastikan minggu depan, kalau ketika marketnya berjalan, tapi belum panas mesinnya setelah libur panjang, setidaknya emiten-emiten yang uptrend ini, dia masih ada energi positifnya. Dia masih bisa naik ya. Momentum itu kita harus pelajari juga ya, momentum. Nanti saya akan ulas lebih detail di videonya, mempelajari momentum ya.
Kemudian Demas. Demas juga sama, bagus ini tertahan di level Skyline, yang mana beberapa kali tertahan level Skyline mantul ya. Jadi ini sekarang kita lihat kalau spek buy di level Skyline, kalau dia jebol di bawah Skyline, be careful. Selama dia belum, masih aman-aman untuk dipelihara, untuk di hold. Oke, itu market review dari saya karena tidak terlalu banyak sinyal beli juga hari ini, jadi saya juga tidak mengulas terlalu banyak. Tetap pastikan saja Bapak Ibu, saya ajak untuk mempunyai trading plan. Tanpa trading plan, better jangan trading dulu. Ya, oke. Saya ucapkan happy long weekend, selamat berlibur Bapak Ibu, dan jangan lupa ketika Bapak Ibu melakukan perjalanan luar kota, mungkin ada yang main-main ke Jawa Tengah atau Jawa Timur dari Jakarta, teman-teman Jakarta, jangan lupa untuk selalu memastikan protokol kesehatannya dijaga ya. Pastikan bawa cadangan masker, alat itu cairan sanitizer ya, steril, dan jaga jarak, itu yang pasti. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy profit. Sampai jumpa di minggu depan.